Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ismiati, NIM 1520066, kelas HTNB. Di sini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi UAS mata kuliah Fikih Jinayah. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang jarimah hudud 1 dan jarimah hudud 2 serta jarimah kisos dan jarimah diyat. Nah, poin pertama yaitu jarimah hudud. Jarimah hudud adalah tindak kejahatan atau pidana yang menjadikan pelakunya dikenakan hukuman had. Dan had adalah hukuman yang telah ditetapkan, batas, jenis, jumlahnya, serta bentuk dan sanksinya oleh Allah. Hudud adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar, yang akibatnya sanksi itu dituntut baik dalam memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksanya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, macam-macam hudud. Yang pertama itu ada zina. Zina adalah hubungan kelamin seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan. Jadi jika melakukan perbuatan zina tersebut akan dikenakan sanksi hukuman 100 kali dera jika belum menikah gairu muson dan dilempari batu sampai mati rajam jika sudah menikah muson. Larangan zina terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32. 2. Qadzof, yaitu tuduhan zina tidak terbukti. Orang yang menuduh orang lain tanpa bukti yang bisa diterima akan dikenakan hukuman 80 kali dera, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4-5. 3. Khamr. Khamr yaitu larangan minum minuman atau yang memabukkan karena hukumnya haram, serta sanksi hukumnya itu 40 atau 80 kali dera. Yang keempat, sarikah. Sarikah yaitu pencurian. Apabila orang yang melakukan perbuatan pencurian tersebut, maka akan dikenakan sanksi hukuman potong tangan. Yang kelima, hiraba. Hiraba adalah perampokan. Orang yang melakukan perbuatan tersebut, sanksi hukumnya dipotong kaki dan tangannya atau diasingkan. Yang keenam, bughat. Bughat yaitu pemberontakan, menuntut sesuatu, sombong atau takabur. Sanksi pelaku dari bughat tersebut yaitu pertanggungjawaban pidana atau perdata. Namun, jika menurut mazhab Syafi'i bahwa pemberontak yang memilih argumentasi kuat tidak berkewajiban mengganti harta dan jiwa yang terbunuh. Yang ketujuh, ridah. Ridah yaitu murtad atau keluar dari Islam. Nah, sanksi hukumnya seperti hukuman mati atau dibunuh. Poin yang kedua yaitu kisas. Kisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sama, seimbang, dan sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban. Adapun mengenai landasan hukum tentang kisas ini dalam Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 178, perintah untuk melakukan hukuman kisas berkaitan dengan pembunuhan. Nah, kisas sendiri itu sebagai hukuman kepada pelaku kejahatan persis seperti apa yang dilakukannya. Jadi jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa yang lain seperti membunuh, maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Seperti halnya nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, lalu syarat-syarat berlakunya kisas yang harus dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang akan dikenai hukuman kisas itu berarti yang pertama, pelaku itu seorang mukallaf yang sudah balik dan berakal.
karena qisas kan tidak bisa dilakukan atau dilaksanakan pada anak kecil atau orang gila. Nah, yang kedua, pembunuhan yang disengaja. Seperti jika seseorang itu mabuk, tetap akan dikenakan qisas. Nah, yang ketiga yaitu yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh atau masih ada sedarah gitu. Lalu, poin ketiga yaitu definisi jerimah diat. Nah, diat secara terminologi syariat adalah sejumlah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat atau tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi. Definisi diat ini mencakup diat pembunuhan dan diat anggota tubuh yang dicederai atau seperti penganiayaan. Nah, sebab harta ganti rugi ini akan diberikan kepada korban bila jinayatnya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh. Dasar hukum wajibnya, hukuman diat itu terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Nah, dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tidak sengaja. Nah, diat sendiri itu ada dua macam, yaitu yang pertama diat kabir, denda besar, yaitu 100 ekor onta dengan perincian bahwa 30 ekor unta betina umur 3 tahun hampir 4 tahun, lalu 30 ekor unta betina umur 4 tahun hampir 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Diwajibkan denda berat karena yang pertama sebagai ganti hukum bunuh seperti pembunuhan yang betul-betul disengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri. Nah, yang kedua melakukan pembunuhan semi sengaja. Denda ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu selama 3 tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiga. Nah, yang kedua diat sehir, denda ringan. Dengan banyaknya 100 ekor unta juga, akan tetapi dibagi 5. Yang pertama 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun, lalu 20 ekor unta betina umur 2 tahun masuk 3, dan 20 ekor unta jantan umur 2 tahun masuk 3 tahun, lalu 20 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4, dan 20 ekor unta jantan umur 4 tahun masuk 5. Bahwa denda ini wajib dibayar keluarga yang membunuh dalam masa 3 tahun. Tiap akhir tahun dibayar sepertiganya. Jika denda ini tidak dapat dibayar dengan unta, maka wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta tersebut. Atau tidak denda perempuan, kalau yang terbunuh perempuan berarti itu 1/2 dari denda laki-laki, karena hal ini sudah didasari oleh hadis Nabi.